namanya juga masih pacaran. Putus sambung tentu saja menjadi hal yang wajar, namun menjadi tidak wajar jika setelah putus seseorang menggunakan hubungan yang barunya sebagai pelarian karena sebenarnya belum bisa move on dari mantannya. Sebenarnya, untuk benar-benar melupakan mantan, ada beberapa orang yang memang harus bertemu orang baru segera setelah itu. Nah, agar orang baru ini nggak merasa seperti hanya pelarian, maka dibutuhkan komunikasi yang baik di antara kedua belah pihak. Jika itu tidak terjadi, maka hubungan tak akan berjalan dengan lancar. Lalu, apa saja tandanya untuk mengetahui kalau kamu ternyata hanya dijadikan pelarian si pacar yang masih belum bisa move on dari mantannya? Nah, dalam video ini, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, mari kita simak bersama. Inilah 10 tanda kalau kamu sebenarnya cuma jadi pelarian. Yang pertama, memanfaatkan. Jelas banget kalau doi cuma muncul saat dia butuh support atau perhatian, terutama dalam hal finansial atau untuk sekedar curhat. Dia kayak lari dari tanggung jawab dan masalahnya sendiri. Kamu bisa aja berusaha sekuat tenaga untuk membantu dia, tapi pas giliran kamu butuh bantuan, entah dia enggan bantu atau malah ninggalin kamu sendirian. Ngeliat ketimpangan kayak gini udah cukup jadi tanda kalau kamu cuma jadi pelarian aja baginya. Yang kedua, nggak mau bahas hal serius. Kalau doi cuma ngeluhin atau ngelak kalau kamu mau ngobrolin masalah serius dalam hubungan, itu pertanda kamu cuma jadi pelarian buatnya. Mungkin dia malas terlibat dalam hubungan yang lebih dalam atau lebih suka nutup diri buat ngalihin perhatian dari masalahnya sendiri. Bahkan kalau kamu cuma ngegosip atau ngomongin hubungan kalian dengan santai, doi lebih milih ngelintir pembicaraan atau pakai humor buat ngindarin pembicaraan serius. Jadi, buka mata ya, perhatiin detail-detail kecil biar kamu bisa ngerasa apakah hubungan kalian beneran baik atau cuma main-main aja buat dia. Yang ketiga, kamu dipamerkan secara berlebihan baik di dunia nyata atau media sosial. Dipertemukan dengan teman-teman atau bahkan sahabat karib pacarmu bisa menjadi pertanda hubunganmu serius. Tapi kalau kamu selalu diajak ke semua acara dan ketemu semua orang yang dia kenal, terutama kalau si mantan juga hadir, itu bisa jadi pertanda besar kalau kamu cuma jadi pelarian baginya. Ada kemungkinan lain juga, misalnya dia terlalu narsis di medsos dengan upload foto-foto kalian yang kebanyakan mesra, lengkap dengan caption yang lebay. Mungkin aja dia sengaja bikin itu buat ngecek reaksi mantannya. Apalagi kalau mereka masih follow mengikuti satu sama lain di medsos. Yang keempat, kurangnya komitmen jangka panjang. Kalau doi terlihat malas untuk merencanakan hal-hal jangka panjang bareng kamu, kayak rencana liburan panjang atau bahas masalah pernikahan, mungkin dia ngerasa hubungan ini nggak penting. Bisa jadi kamu cuma jadi pelarian sementara dari masalah-masalah yang lagi dia hadapi. Selain itu, doi mungkin cuma nunjukin perhatian waktu dia butuh dukungan atau semua hal lagi baik-baik aja. Tapi sikapnya bisa berubah kalau dia merasa lebih baik atau udah dapat bantuan dari orang lain. Ini karena dia kurang komit buat menjalin hubungan yang lebih dalam sama kamu. Yang kelima, gak mau memperkenalkan kamu pada orang-orang terdekatnya. Ada yang memilih untuk merahasiakan hubungan mereka dari orang-orang terdekat, entah itu karena malu, kurang yakin diri, atau belum siap untuk membuka diri. Namun, bisa jadi juga dia cuma ngelihat kamu sebagai sumber hiburan sementara. Kalau pasanganmu ogah memperkenalkan kamu pada keluarga atau teman-temannya yang paling dekat, itu bisa jadi pertanda dia pengen jaga jarak emosional dengan kamu. Dia berharap bisa putus denganmu lebih gampang kapanpun dia mau. Yang keenam, terus menghilang tanpa jejak. Nih, tanda berikutnya yang bisa mengindikasikan kalau kamu hanya jadi bahan pelarian adalah ketika si doi sering menghilang tanpa jejak atau muncul dengan alasan butuh waktu sendiri.
Mungkin aja itu cuma alasan buat dia ngindarin ikatan emosional yang lebih dalam sama kamu. Ingat ya, setiap orang punya kepribadian dan kebiasaan yang berbeda-beda. Jadi, meskipun pasanganmu sering nunjukin beberapa tanda-tanda ini, belum tentu dia beneran nganggap kamu cuma mainan. Yang penting, saling buka komunikasi dan jujur satu sama lain buat menghindari salah paham. Yang ketujuh, sikap yang cuek. Kalau tiba-tiba kamu ngerasa rasa cinta yang membara dari dia kayak padam tanpa alasan yang jelas, dan gak lama kemudian dia kembali jadi dirinya yang biasa, itu bisa jadi pertanda kalau pacarmu gak sungguh-sungguh terlibat emosional sama kamu atau hubungan kalian. Kalau kamu masih pengen lanjutin hubungan, saran dari aku, coba deh bicarain masalah ini secara terbuka. Tapi kalau jawabannya bikin kecewa atau bahkan dia gak mau ngobrolin masalah itu, mungkin lebih baik kamu lepas aja pacarmu dan cari orang yang lebih cocok buat kamu. Yang kedelapan, gak terbuka tentang diri sendiri. Pertanyaan-pertanyaan dan cerita-cerita tentang diri sendiri itu penting banget buat saling mengenal. Tapi kalau pacarmu cuek soal cerita-cerita tentang dirinya, gimana caranya kamu bisa mengerti dia lebih dalam? Padahal dia adalah orang yang paling penting buat kamu sekarang. Kalau pacarmu gak mau banyak cerita tentang dirinya sendiri, itu bisa jadi tanda dia belum benar-benar pulih dari hubungan sebelumnya. Jadi, mungkin dia butuh waktu buat mengevaluasi apa yang dia mau sebenarnya dengan hubungan yang dia jalani sekarang. Yang kesembilan, cemburu berlebihan. Kalau dia selalu cemburu tanpa alasan yang jelas dan pengen kontrol semua langkahmu, itu bisa jadi tanda dia merasa nggak aman dan belum siap untuk berkomitmen. Sikap posesif yang berlebihan kayak gini bisa jadi indikasi dia punya masalah dengan kepercayaan diri atau hubungan sebelumnya yang belum terselesaikan. Yang ke-10, kurang dukungan terhadap mimpi-mimpimu. Kalau dia sering ngeremehin impian-impianmu dan gak dukung usahamu buat meraih cita-cita, itu gak bagus banget. Pasangan yang peduli akan selalu ngasih dukungan buat kamu, jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Menjadi pelarian dalam suatu hubungan bisa sangat menyakitkan dan merugikan. Jika kamu merasakan tanda-tanda yang mengindikasikan hal tersebut, jangan ragu untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat. Kesejahteraan dan kebahagiaanmu harus menjadi prioritas utama. Ingatlah selalu, kamu berhak untuk dicintai dan dihargai dengan tulus. Jangan biarkan dirimu dimanfaatkan atau terjebak dalam hubungan yang tidak memberikan kebahagiaan dan penghargaan yang pantas untukmu. Teruslah mencari cinta yang tulus dan hubungan yang memperlakukanmu dengan baik, sesuai dengan apa yang kamu layakkan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya.